Perjalanan ke sini tadi itu saya baca berita di perjalanan. Beritanya unik, kalau teman-teman bisa lihat ada beritanya itu di media Indonesia gitu. Jadi salah satu sponsor kita itu ada berita di media Indonesia itu yang tulis begini. Jadi Selandia Baru itu mau ganti bendera kebangsaan. Selandia Baru. Jadi mereka itu berdebat masalah pergantian bendera kebangsaan ini dari tahun 1973. Jadi dari tahun 1973 sampai 2016 ini mereka berdebat untuk bagaimana mengganti bendera kebangsaan. 43 tahun mereka habiskan untuk berdebat mengganti bendera kebangsaan gitu. Maksud saya, seandainya 43 tahun itu dipakai untuk gerek bendera begitu, itu bendera sudah sampai Merkurius begitu. Wih, sudah tinggi. Ayo ikat. Sudah tinggi nih. Hormat juga tidak kelihatan begitu. Mereka pakai 43 tahun. Alasannya mereka, jadi Perdana Menterinya itu ada namanya, Perdana Menterinya itu namanya John Key. Bukan orang Ambon, bukan. Orang Selandia Baru, sumpah. Namanya memang John Key. Namanya John Key. Nah, Perdana Menteri John Key ini dia bilang bendera mereka itu terlalu mirip dengan Australia. Makanya mereka mau ganti bendera kebangsaan. Kalian tahu kan bendera Selandia Baru seperti apa, bendera Australia seperti apa, tahu kan? Kalau tidak tahu makanya sekolah. Bukannya sekolah datang nonton stand up. Itu pokoknya mereka bilang itu bendera itu mirip dengan Australia. Saya berpikir apa sebegitunya kepingin ganti itu. Masalahnya kita Indonesia itu jangankan mirip, kita itu sama persis dengan bendera Monaco. Tapi tidak ada orang yang protes kan. Tidak pernah kita lihat ada anggota DPR yang mungkin tidur waktu sidang tiba-tiba dia bangun itu. Interupsi pimpinan sidang. Kayaknya solusi permasalahan bangsa kita ini adalah ganti bendera. Terserah mau ganti bendera apa, berikan susu bendera juga tidak apa-apa. Ganti. Tidak ada kan? Tidak ada gitu. Dan kita tahu ketika kita melihat bendera merah putih secara khidmat, kita tahu itu adalah Indonesia gitu. Itu Indonesia. Kita tidak pernah lihat bendera merah putih secara khidmat kemudian dalam hati saya cinta Monaco. I love you Monaco. Yo. Tidak ada. Kita tahu. Karena esensi bendera itu adalah lambang nasionalisme kan. Bendera itu lambang nasionalisme. Ketika kita melihat bendera kemudian di hati kita terbersit bahwa oke, saya cinta dengan Indonesia. Intinya cuma itu. Terserah itu bendera mau bentuknya seperti apa gitu. Yang penting kecintaan pada nasionalisme gitu. Karena misal ada orang Indonesia yang bilang begini, saya rela mati demi merah putih. Kita pasti tahu kan maksud dari kalimat itu adalah dia rela mati demi wilayah yang dari Sabang sampai Merauke. Sudah merah putih itu bisa mewakilkan itu semua gitu. Karena agak repot kalau waktu perang begitu kemudian kita harus berteriak, ya saya rela mati demi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku. Belum habis ngomong ini sudah dapat tembak di kepala. Papua sudah mati. Agak repot gitu, agak repot. Dan ini juga kalau kita misalkan terjadi pergantian bendera kebangsaan gitu, itu agak repot untuk pahlawan-pahlawan yang sudah mati begitu. Mereka yang sudah mati di dalam kubur itu mereka akan saling curhat begitu. Woi bro, bangsat nih. Berarti dulu kita mati demi bendera yang salah. Bajingan mereka. Kita mati demi bendera ini, mereka ganti jadi ini. Sia-sia nih. Akan begitu gitu. Karena menurut saya bendera yang sama tuh maunya persis gitu ya, tidak masalah lah. Tidak masalah. Yang penting nasionalismenya. Karena jujur jangankan bendera, kami orang timur saya itu muka kan mirip-mirip ya. Iya kan ya. Muka kami orang timur itu mirip-mirip. Kalau tidak percaya muka orang timur itu mirip, coba sekarang kalian bayangkan di pikiran masing-masing. Bagaimana cara kalian membedakan ini orang NTT, ini orang Maluku, ini orang Papua? Bagaimana? Tipikal muka kami kan sama semua. Jangankan kalian, kami orang timur saya tidak bisa membedakan itu. Tidak bisa. Itulah yang menjadi alasan kenapa Persipura pakai nomor punggung. Karena kalau Persipura tidak pakai nomor punggung itu dari kiper sampai penyerang semua bawa salosa itu. Bahkan Persipura ketemu dengan Persiwa Wamena itu satu lapangan bawa salosa. Penontonnya juga bawa salosa.
Kita mau foto tuh bingung, ibu Hasalosa kok banyak ya? Bingung. Cuma bingung. Dan salah satu yang bisa mempersatukan kita teman-teman, selain bendera, yang bisa mempersatukan kita itu juga menurut saya, baru-baru ini terjadi fenomena yang bisa mempersatukan seluruh Indonesia, yaitu gerhana matahari. Sumpah gerhana matahari itu hebohnya luar biasa. Dan mantap gitu. Bukan mataharinya, tapi orang Indonesianya begitu. Wih, di mana-mana tuh diadakan festival gitu. Bahkan di Ternate itu ada festival 2 minggu non-stop. Sumpah di Ternate, 2 minggu non-stop untuk menyambut gerhana matahari. Kemudian kalau kalian lihat hampir seluruh masjid buat sholat gerhana. Kemudian ada juga TV, seluruh stasiun TV itu melakukan live report. Ada live reportnya. Saya tuh pada waktu itu cuma lihat, wih luar biasa ini gerhana matahari nih. Semua orang Indonesia bersatu untuk menyambut itu. Cuman masalahnya adalah dalam skala yang besar untuk menyambut ini, itu tidak ada satupun terbersit untuk gladi bersih begitu. Tidak ada. Kita buat acara yang reuni ini, yang cuman skala di Jogja saja, itu kita buat gladi bersih begitu. Ini yang seluruh Indonesia ini tidak ada gladi bersih gitu. Saya takutnya paginya ketika semua orang sudah siap untuk sholat gerhana, ada yang sudah datang naik ke rooftop untuk lihat gerhana matahari, TV sudah datang, kamera sudah standby, kemudian mataharinya muncul dari barat. Mataharinya itu yang pikir, wah kapan lagi saya omong kosong umat manusia nih. Kalian kira gampang 33 tahun keliling-keliling, putar-putar, panas-panas, ha? Kita sudah tunggu di timur, begitu dia muncul dari barat. Saya dari barat loh. Saya takut itu. Jadi waktu gerhana matahari saya tidur gitu. Saya bangun, oh aman, tidak kiamat. Aman. Dan menurut saya maksudnya hal-hal yang seperti biasa gitu ya sudah lah. Maksudnya fenomena-fenomena seperti itu. Maksudnya menyambut sesuatu itu jangan terlalu megah-megah gitu. Karena seringkali, kadang-kadang dalam hidup kita, apa-apa yang kita persiapkan dengan matang, itu justru yang paling mengecewakan. Saya kasih contoh nih, dulu waktu saya SMA itu saya pernah disuruh untuk menyambut Pak Yusuf Kalla. Waktu itu Pak Yusuf Kalla masih jadi wakil presiden Pak SBY. Jadi pada waktu itu saya anak OSIS, jadi waktu itu ada surat dari Istana Negara ya. Ada surat dari Istana Negara kirim ke Gubernur NTT kirim ke Wali Kota Kupang ke Kepala Dinas Pendidikan kepada Kepala Sekolah kepada Ibu Kantin. Anak-anak OSIS ada makan di kantin pada waktu itu. Jadi kami itu ternyata disuruh, Pak JK mau datang besok, jadi kami itu disuruh turun ke jalan protokol Kota Kupang itu untuk menyambut Pak Yusuf Kalla. Jadi kami dari jam 6 pagi itu kepala sekolah suruh turun ke jalan. Kami datang jam 6 pagi itu lengkap, dari anak SMA sampai anak playgroup itu. Di jalan protokol itu lengkap, kita berbaris rapi gitu. Ada saya, ada Martin, ada Ursula. Lengkap. Kami dengan bendera kecil merah putih itu. Kemudian kibar-kibar begini, tunggu Pak JK ini. Kibar-kibar. Woi, semangat jam 6 pagi nih. Semangat. Jam 7 pagi masih kosong. Kibar lagi. Jam 8 pagi masih kosong. Kibar lagi. Jam 9 pagi ada angkot. Pak JK naik angkot Kak Martin. Itu ternyata teman-teman, Pak JK itu baru datang jam 11 siang. Iya, kepala sekolah tidak tahu itu. Jadi jam 11 siang. Itu dari pertama yang kita itu yang semangat, semangat begini. Ada yang sampai, aduh Pak JK kapan datang. Ada yang sampai duduk. Itu bendera dia pakai untuk korek-korek telinga. Aduh Pak JK kapan datang ini Pak JK. Aduh. Itu yang saking lamanya itu dari Martin yang tidak ada kerjaan itu sampai dia ikut tes Pertamina 2 kali gitu. Woi Martin, bagaimana lolos Kak? Tidak lolos. Gagal kesehatan. Ya sudah, mari kita tunggu Pak JK saja. Tunggu Pak JK itu. Kemudian pada saat jam 11 siang itu mulai kelihatan lah dari ujung jalan itu jalan kan lurus itu. Dari ujung jalan itu kita lihat warna merah biru, motornya polisi militer itu. Merah biru, kemudian Fata Morgana dari jalan naik. Dari Martin Pemuka juga begitu. Saking panasnya. Wah, kita lihat, Pak JK datang. Ayo Martin, ayo. Kita mulai sambut Pak JK, menyanyi lagu Indonesia Raya.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Makin dekat makin semangat. Di sanalah aku berdiri, jadi padoi. Makin dekat makin semangat. Indonesia, begitu Pak JK lewat, Indonesia kebangsaanku. Martin, kau lihat Pak JK tadi? Tidak, Abdur. Itu Pak JK sudah lewat itu ya. Itu Pak JK lewat dengan kecepatan 80 km per jam. Bayangkan dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang, kita lihat Pak JK itu macam nonton balap liar gitu. Pak JK mana? Cepat jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Kita lihat Pak JK. Oh sudah Pak Martin, Martin ikut tes Pertamina. Saya Abdur, terima kasih, selamat malam. Terima kasih banyak teman-teman, terima kasih banyak.